Tantrayana di Bali. Tantrayana berpangkal pada konsepsi Dewi, Mother Goddess, yang bukti-buktinya terdapat di Lembah Sidu. Dari konsepsi Dewi itu muncullah Saktiisme, yaitu suatu ajaran yang menghususkan pemujaannya kepada Sakti, yaitu kekuatan dari dewa, terutama sekali pemujaan terhadap Dewi Durga. Golongan pemuja Sakti disebut Sakta. Perkembangan lebih lanjut dari Saktiisme itu munculan Tantrisme. Golongan itu memuja Sakti secara ekstrim dan mereka disebut Tantrayana. Tantra berasal dari kata, tan, artinya memaparkan kekuatan dari Sakti itu. Dari Tantrisme ini muncullah suatu pada Bhairawa yang artinya Iwat. Paham Bhairawa itu secara khusus memuja kehebatan daripada Sakti itu, dengan cara-cara yang spesifik. Mereka melaksanakan Bharata 5 Ma, yaitu, Mamsa, Matsya, Madhya, Maituna dan Mudra. Sebelum kedatangan agama lain di Bali, Baca, Indonesia, telah memiliki unsur-unsur kebudayaan yang bernilai tinggi yang di dalam bahasa populernya disebut lokal genius, di samping juga memiliki alam pikiran kerohanian dalam wujud religi yang bernilai tinggi. Alam pikiran inilah yang disebut alam pikiran lokal yang telah ada sebelum datangnya pengaruh Hindu di Bali. Setelah datangnya pengaruh Hindu India di Bali dalam wujud sosial, budaya dan agama, maka terjadilah akulturasi kebudayaan dan sinkritisme kepercayaan antara alam pikiran lokal di Bali dengan pengaruh Hindu yang selanjutnya berproses sedemikian rupa dan muncullah tatanan kehidupan sosial, budaya dan agama Hindu di Bali. Dengan lain perkataan, bahwa tatanan kehidupan sosial, budaya dan agama Hindu di Bali sekarang adalah cakupan substansi Hindu Bali, agama Hindu yang dilandasi oleh alam pikiran lokal di Bali. 1. Terjadinya hubungan harmonis antara alam pikiran lokal dengan alam pikiran Hindu di Bali disebabkan oleh dua hal, yaitu, alam pikiran lokal mau menerima alam pikiran Hindu secara selektif dan menyesuaikannya dengan alam pikiran lokal yang hidup di Bali. 2. Alam pikiran Hindu yang masuk ke Bali tidak bersifat kaku, melainkan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi alam pikiran lokal di Bali. Hal itu disebabkan karena adanya konsep, desa, kala, patra dan kalistelta, madya, utama dalam alam pikiran Hindu. Beranjak dari analisis ini, maka tidak semua pengaruh Hindu India diserap secara utuh di Bali, melainkan diambil dan dipilih yang sesuai dengan alam pikiran lokal di Bali. Baca, Indonesia, Caturweda, Manawadharma Sastra, Nawadarsana, ajaran sekte, tata kemasyarakatan, seni budaya, upacara dan lain-lainnya. Dari sini dapat diketahui bahwa dalam banyak hal kehidupan agama Hindu di India berbeda dengan agama Hindu di Bali. Masyarakat Hindu di India terdiri dari beberapa etnis dan tribes seperti Dravida, Arya, Naga, Sikh dan lain-lain. Agama Sikh adalah campuran Hindu dengan Islam yang masing-masing menampakkan karakternya sendiri-sendiri. Di sana ada perkampungan-perkampungan seperti desa di Bali yang disebut grama. Sosial, budaya dan agama Hindu di India. Keagamaan di India bersifat sektarian. Sekte yang menonjol ada 3, yaitu Saiwa, Waisnawa dan Tantrayana, di samping juga adanya banyak sekte yang lain. Pemujaan terhadap Brahma juga ada, namun keadaannya tidak seperti pemujaan terhadap Siwa, Wisnu dan Durga. Pemujaan Trimurti di sana dilakukan horizontal dan masing-masing dewa dipuja terpisah secara tersendiri oleh pemujanya masing-masing. Di samping itu di sana ada banyak ashram yang mengajarkan sistem pendidikan kerohanian sendiri-sendiri dengan pola orientasi dan arahan sendiri pula. Teisme atau konsepsi ketuhanan di India agaknya kabur antara pemujaan terhadap dewa dan dewi dengan pemujaan terhadap individu yang suci seperti terhadap Rama, Krishna, Hanuman dan lain-lain. Juga terjadi kekaburan antara personel dengan impersonal dalam imajinasi perwujudan dewa dan dewi. Demikian pula pentokohan terhadap seorang guru suci adalah sangat penting di hati para pengikutnya. Guru suci inilah yang berperan sangat besar dalam kehidupan kerohanian di India seperti Swami Vivekananda misalnya. Peran pemerintah di bidang keagamaan tidak begitu besar, karena India merupakan suatu negara sekuler. Aktivitas keagamaan menonjolkan doa-doa dan pujian-pujian dalam bentuk himne daripada upacara ritual yang seremonial. Prasarana keagamaan terlihat dalam wujud mandir dan arca-arca, sedangkan sarana pemujaan yang digunakan hanyalah bunga, air dan api. Penggunaan bunga dan air dalam pemujaan adalah berasal dari kebudayaan bangsa Arya, sedangkan penggunaan api adalah berasal dari kebudayaan bangsa Dravida. Suatu hal yang menarik perhatian adalah pada setiap tempat suci terdapat arca image, yang menjadi fokus konsentrasi pemujaan.
Secara konseptual rupa-rupanya personifikasi Tuhan yang abstrak atau impersonal itu sangat dominan di dalam imajinasinya. Kehidupan yang tidak seimbang. Orang-orang di India lebih menitik beratkan orientasi kehidupannya kepada sunyata dan mengesampingkan nilai-nilai skala atau duniawi. Mereka dalam kesehariannya sebagian besar waktunya disita untuk merenung dan berdoa serta memuji-muji tokoh kerohanian yang dipujanya. Oleh karena itu tampaknya mereka kurang bersemangat meningkatkan kualitas kehidupan duniawinya. Di sana sulit membedakan antara orang sanyasin dengan orang peminta-minta yang sangat banyak berada di sekitar tempat-tempat suci. Selain itu sifat mengkultuskan sapi sangat berlebihan di India. Periode kegelapan umat Hindu di India, para indolog mengelabuhi pandangan masyarakat dunia terhadap agama Hindu. Tulisan-tulisan Max Muller didukung rekan-rekannya antara lain William Jones dan Herbert Hooper Risley. Dr. William Jones, seorang pemikir politik radikal, menikahi putri tertua Dr. Jonathan Shipley, Uskup Landgraf dan Uskup St. Asaph. Bekerja sebagai hakim di Kalkuta, juga merangkap kepala The Asiatic Society of Bengal, secara diam-diam juga merangkap sebagai misionaris. Dalam suatu rapat besar atas nama pemerintah Inggris, William Jones marah besar kepada para misionaris karena dianggapnya tidak mampu mengkonversi umat Hindu menjadi umat Kristen. William Jones berkata, "Kalian para misionaris ini terlalu bodoh, bagaimanapun upaya kalian baik para Zending, misionaris, Protestan maupun Katolik tidak akan mampu mengkonversi orang-orang Hindu, sebab mereka sangat kuat keyakinan mereka terhadap kitab-kitab sucinya. Satu-satunya cara agar orang-orang Hindu mau pindah menjadi umat Kristen adalah mengacaukan isi kitab suci mereka. Posisikan kitab mereka lebih rendah dari kitab Injil dan angkat setinggi-tingginya kitab Injil." The True History and the Religion of India, dalam I. Ketut Donder. Media Hindu edisi 92, Oktober tahun 2011 halaman 44-45. Ada dua rencana rahasia yang disusun secara teliti oleh William Jones sebagai wakil kolonialis Inggris di Kalkuta. Rencananya antara lain, penyesatan pengertian kitab suci Weda termasuk sejarah India, menerapkan teori rasialis kasta, dengan maksud agar terjadi perpecahan pada masyarakat India. Kedua rencana tersebut dijalankan secara simultan. William Jones lah yang pertama kali mengusulkan pembagian rasial kasta di India yang melibatkan teori invasi Aryanya Max Muller. Usulan pembagian kasta di India didukung oleh Herbert Hooper Risley, administrator Inggris di India. Pada tahun 1901 Herbert Hooper Risley, administrator Inggris di India, mengesahkan teori rasialis kasta. Max Muller dan William Jones menjadi undang-undang kolonial yang diberlakukan di seluruh anak benua India. Thomas Trautmann menyebut publikasi-publikasi tulisan Risley yang berjudul Studi Etnologi di India, 1891, sebagai teori rasial peradaban India. Trautmann menganggap H.H. Risley dan Max Muller sebagai arsitek kastaisme di India. www.wikipedia.org/Herbert Hooper Risley, hasil upaya dan strategi misionaris Kristen yang berkedok ilmuwan Indolog tersebut berdampak negatif terhadap agama Hindu di seluruh dunia sampai kini. Sebelumnya konsep kaku kasta tidak ditemukan di dalam masyarakat India, baik zaman Mahabharata maupun zaman sesudahnya. Beberapa bukti sejarah bahwa kasta yang kaku tidak pernah ada dalam masyarakat Hindu India dari zaman Mahabharata 3500 SM, sampai dinasti Gupta abad ke-6 Masehi. 1. Raja Sentanu menikahi Seti Awati, putri seorang nelayan. 2. Bambang Ekalaya, rakyat biasa menjadi kesatria. 3. Radeya, anak kusir kereta menjadi adipati, kesatria. 4. Kresna, warna kulit hitam, anak penggembala sapi, Kresna disebut juga. 5. Govinda, Gopala sama dengan anak gembala sapi, bisa menjadi raja kesatria. 6. Narada Muni, anak pembantu rumah tangga, Babu, bisa menjadi Brahmana. 7. Maharsi Vyasa, di Jawa disebut Bagawan Abioso, berkulit hitam, hidung lebar, bibir tebal, mata melotot, ibundanya seorang tukang perahu, nelayan. Dianggap nabi oleh umat Hindu, karena beliaulah yang mengkodifikasi Weda. Maharsi Vyasa disebut juga Krishna Dwipayana, karena berkulit hitam, bukan ras Arya, bisa menjadi Brahmana. 8. Kavas Ailus lahir dari rakyat biasa, bisa menjadi Brahmana. Kavish Ailus berperan dalam penulisan mantra-mantra Weda Dersta untuk Rig Weda Mandala 10. 9. Putra Jabalas, Satyakama, lahir dari ayah yang tidak diketahui, bisa menjadi Brahmana RC karena rajin belajar mantra-mantra Weda. 10. Matangga dari kalangan bawah,
bisa menjadi RC, Brahmana, karena kualitasnya. 11. Maharsi Walmiki, penulis Wiracarita Ramayana. Sebelum jadi Maharsi, Brahmana, adalah seorang pencuri dan perampok. Ayahnya bernama Sumali, rakyat biasa, bukan kesatria ataupun Brahmana. Walmiki nama lahirnya adalah Ratnakara. Setelah merampok Narada Muni, terjadi percakapan antara Walmiki dan Narada. Walmiki akhirnya sadar, dan mulai belajar agama dan akhirnya menjadi Maharsi. 12. Tiruvaluar, anak seorang tukang jahit penenun, berkat keuletannya belajar bisa menjadi Brahmana. Tiruvaluar penulis buku Tirukural di India Selatan. 13. Dewi Subadra, di Jawa disebut Roro Ireng karena berkulit hitam, jelas bukan ras Arya karena berkulit hitam, menikah dengan Arjuna yang berkulit pucat putih. 14. Prahlada anak seorang raksasa Hiranyakasipu bisa menjadi Brahmana. Bukti-bukti sejarah kasta tidak ada di Indonesia diantaranya sebagai berikut. 1. Ken Arok, seorang penyamun Brahmacora di hutan-hutan Jawa Timur, dari keluarga yang bukan kesatria ataupun Brahmana, dan akhirnya sadar dan berguru kepada Empu Purwanata, ayah Ken Dedes di Tumapel, bisa menjadi raja kesatria di Singosari. 2. Damar Wulan, seorang pengangon kuda tukang arit rumput, bisa menjadi raja kesatria di Majapahit dan berganti nama menjadi Brawijaya. 3. Kebo Iwa, tukang gali tanah dan tukang membuat sumur di Bali, berkat keperkasaannya, bisa menjadi patih kesatria di Bali pada masa Raja Ratna Bumi Banten. 4. Airlangga, seorang raja di Kahuripan Jawa Timur, setelah pensiun, memilih menjadi Brahmana dengan gelar RC Jatayu. 5. Empu Sendok, seorang Brahmana, anak-anaknya menjadi kesatria di Medang Kemulan. 6. Mahapati Gajah Mada, Perdana Menteri Majapahit, lahir dari keluarga yang tidak diketahui, yang jelas bukan dari keturunan kesatria maupun Brahmana, menjadi kesatria terkemuka Indonesia sepanjang sejarah Indonesia. 7. Ketut Kresna Kepakisan, anak seorang Brahmana dari Jawa Timur, menjadi adipati kesatria di Samprangan Bali dengan gelar Sri Kresna Kepakisan. 8. Pati Ulung, yang menurunkan warga Pasek Gel-Gel dan Pasek Bendesa di Bali. Anak dari Empu Dwijaksara, Brahmana, bisa menjadi patih, kesatria pada masa transisi di Bali setelah Raja Ratna Bumi Banten takluk oleh Majapahit. 9. Empu Dwijaksara, Brahmana, ayah dari Pati Ulung bisa menjadi kesatria yaitu menjadi Raja Bali, sebelum Kresna Kepakisan diangkat secara definitif. Di Indonesia kastaisme mulai menyebar setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit tahun 1478 m, hampir berdekatan waktunya dengan jatuhnya Kerajaan Goa India oleh Portugis tahun 1511, serta era penyebaran konsep-konsep agama Kristen kristenisasi ke seluruh dunia yang ditandai dengan kolonialisasi dan perbudakan. Kasta di Indonesia, Bali. Kasta mulai ada di Indonesia setelah runtuhnya Majapahit. Pada akhir masa Majapahit terutama awal abad ke-15, kastaisme mulai menyebar. Banyak kesatria, cendekiawan maupun Brahmana Hindu mulai terpengaruh propaganda misionaris Kristen dan kaum Adharma lainnya. Mereka melupakan swadharmanya sebagai kesatria dan Brahmana, tergoda oleh harta kuasa dan wanita. Raja Majapahit Brawijaya kelima yang sudah tua renta tergoda wanita hadiah para wali. Wanita yang tidak jelas asal-usulnya selalu membujuk Brawijaya V untuk meninggalkan agama leluhur Majapahit dan ikut agama istrinya. Geoffrey Robinson, mengomentari hal ini sebagai rekayasa tradisi Bali yang paling mencengangkan oleh kolonial Belanda. Geoffrey Robinson, Sisi Gelap Pulau Dewata, 2005 hal. 51. Kitab Agama, Adigama, Purwa Agama dan Kutara Agama, sewaktu diterapkan oleh raja-raja di Jawa, tidak pernah menerapkan kasta-kasta, karena tidak ada satu kata pun dalam kitab hukum Hindu maupun kitab Weda yang berisi kata kasta. Kasta tidak dikenal dan merupakan kata asing bagi umat Hindu, apalagi menjadikan para pesakitannya sebagai budak. V.E. Kohn menyatakan bahwa, sebelum pemberlakuan pemerintahan kolonialis Belanda di Bali, banyak kaum non-kasta yang menduduki jabatan-jabatan dalam otoritas politik seperti, sebagai punggawa, sedahan, perbekel dan sebagainya dibanding sesudahnya. Pemerintah Eropa, Belanda, begitu yakin pada gagasan bahwa ketiga kasta tertinggi menyusun fondasi terpenting masyarakat Bali, maka nyaris anggota kasta-kasta itu sajalah yang ditunjuk untuk memegang jabatan tinggi. Dengan mengutip beberapa contoh, Kohn mengatakan bahwa di Buleleng, Bali Utara, sebelum aturan kastaisme diterapkan, 16 dari 26 punggawanya bukan dari ketiga kasta tinggi.
Bahkan banyak kelompok di luar ketiga kasta menduduki jabatan tinggi misalnya sebagai pejabat pajak dan hakim pada masa prakolonial. V.E. Kon, Het Adat Revan Bali, 1932 dalam Sisi Gelap Pulau Dewata oleh Geoff A. Robinson, 2005. Sekte Vaisnava. Sekte Brahmana adalah pemuja dewa api, dewa Agni. Menurut kepercayaan Hindu, dewa api identikan dengan dewa Brahma ini karena perkembangan pemahaman teologi tentang dewa, dewa Agni yang pada zaman Weda beralih menjadi dewa Brahma pada zaman Upanishad, sama halnya dengan dewa Waruna menjadi dewa Wisnu dan beber apa reshuffle dewa yang lainnya. Sekte Brahmana menurut Dr. R. Goris seluruhnya telah luluh dengan Siwa Siddhanta. Di India sekte Brahmana disebut Smarta, tetapi sebutan Smarta tidak dikenal di Bali. Kitab-kitab Sasana, Adigama, Purwadigama, Kutara, Manawe yang bersumberkan Manawe Dharma Sastra merupakan produk dari sekte Brahmana. Penganut sekte Brahmana banyak mempersembahkan wujud baktinya melalui upacara yang lebih banyak didominasi dengan penggunaan sarana api. Salah satu ritual yang paling populer dari sekte ini adalah Agni Hotra, Homayatnya. Warisan luhur dari sekte Brahmana dalam pancayatnya secara nyata dapat kita lihat sampai sekarang adalah penggunaan api ketika melakukan ritual agama. Penggunaan api dalam ritual agama Hindu bisa berupa dupa, dipa dan api. Resi ini di Pulau Jawa zaman dahulu merupakan kelompok pertapa yang tinggal di hutan. Mereka adalah kelompok yang arif dan suci. Di Bali tidak diketahui adanya tempat-tempat pertapaan sebagaimana di Jawa, sehingga keberadaan resi itu pun tidak jelas adanya. Para resi di Jawa ini melakukan tapa atau kontemplasi dengan tata cara seperti yang tergambar pada Borobudur. Bentuk posisi orang duduk bersila adalah bentuk prosesi kontemplasi spiritual asli Nusantara. Hal ini tampil di Borobudur, hal yang tidak tepat jika tampilan arca dengan posisi orang duduk bersila adalah gambaran dari Siddhartha Gautama. Ajaran asli Nusantara lah yang sampai ke tanah India berkembang menjadi ajaran Hindu, kemudian resi Siddhartha Gautama mengembangkannya jadi ajaran Buddha. Mengenai sekte RC di Bali, Goris memberikan uraian yang sumir dengan menunjuk kepada suatu kenyataan, bahwa di Bali, RC adalah seorang Dwijati yang bukan berasal dari wangsa golongan Brahmana. Istilah Dewarsi atau Rajarsi pada orang Hindu merupakan orang suci peranda, di antara raja-raja dari wangsa Ksatria, tetapi pedanda resi ini hanya boleh memberikan air suci kepada kelompok keluarga saja. Suhardana, 2008-114. Pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa utama yang dilakukan sekte Sora, merupakan satu bukti sekte Sora itu ada. Sistem pemujaan Dewa Matahari yang disebut Surya Sewana dilakukan pada waktu matahari terbit dan matahari terbenam menjadi ciri penganut sekte Sora. Kita telah tahu bahwa peradaban Atlantis adalah pemuja dan beribadah kepada matahari. Hal ini membuktikan bahwa sumber atau pusat Atlantis berada di Nusantara. Hal ini dapat kita ketahui pada ajaran yang mengatur ritual terhadap matahari begitu teratur tata cara dan prosesinya, yang menandakan ritual ini adalah ritual yang sakral. Pustaka lontar yang membentangkan Surya Sewana ini juga terdapat sekarang di Bali. Selain itu yang lebih jelas lagi, setiap upacara agama di Bali selalu dilakukan pemujaan terhadap Dewa Surya sebagai dewa yang memberikan persaksian bahwa seseorang telah melakukan yajnya. Titik.